Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faustina Eva Maria, MPM 1006186, program Studi Statistika Fakultas MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel spesies saya yang berjudul Pengelompokan Data Jenis Kejahatan Indonesia menggunakan metode aglomeratif hierarkal clustering atau HC pada tahun 2021. Pada akhir tahun 2020, sekitar 1% populasi dunia telah dipindahkan secara paksa karena penganiayaan, konflik, atau kekerasan umum. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum, agama, atau norma sosial dan merupakan perbuatan merugikan atau menyimpang dari orang lain. Menurut BPS, jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 239.000 kasus. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemerintah dan kepolisian RI dalam menangani kejahatan diperlukan pengklasteran suatu wilayah. Dalam kasus ini, metode klaster yang digunakan adalah aglomeratif hierarchical clustering atau HC yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi tingkat kerentanan kejahatan yang dapat menggabungkan data dengan membuat hierarki, serta menempatkan data yang menunjukkan kesamaan dan ketidaksamaan dalam hierarki. Identifikasi masalah yang pertama, pengelompokan terbaik dari metode HC dan hasil pemetaan daerah rawan kejahatan dari metode pengelompokan terbaik. Sumber data yang digunakan ialah jumlah kejahatan berdasarkan Indeks Kejahatan Indonesia tahun 2021 dengan variabel penelitian sebagai berikut. Maka analisis data. Sebelum memulai tahapan analisis dasar, dilakukan penanganan data missing untuk mengisi data yang kosong dengan memprediksi nilai sehingga dapat dilakukan analisis yang baik. Yang pertama, melakukan analisis klaster AHC dengan mengukur kemiripan antar objek menggunakan jarak Euclidean. Kedua, menggabungkan objek X dan Y yang memiliki jarak terdekat kemudian digabungkan menjadi satu klaster. Hitung jarak dengan objek lainnya yang belum bergabung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian memperbarui matriks ukuran jarak setiap mendapatkan penggabungan objek baru, melakukan tahapan secara berulang hingga semua objek dapat berpindah lagi dan bergabung menjadi satu klaster besar. Ketiga, melakukan analisis cluster non-hierarki menggunakan K-means, di mana K-cluster yang digunakan hasil dari silhouette plot. Menentukan nilai centroid awal secara random, kemudian menghitung jarak setiap objek ke centroid dengan menggunakan jarak Euclidean yang dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat. Mengulangi langkah sampai centroid dan anggota cluster tidak dapat berpindah lagi. Keempat, memilih metode terbaik dengan menggunakan rumus simpangan baku. Kelima, membuat pemetaan dari metode terbaik dengan melakukan heat map. Penanganan data missing dilakukan imputasi data pada variabel kejahatan terhadap nyawa, terhadap kemerdekaan orang kejahatan, dan terhadap ketertiban umum. Mengukur jarak antar objek dengan menggunakan jarak Euclidean untuk mencari selisih antar data. Dilakukan untuk semua data hingga data terakhir, yaitu data ke-34. Hasil pengelompokan metode hierarki, setelah dilakukan perhitungan jarak, selanjutnya adalah menemukan data terdekat dalam matriks jarak Euclidean dan menggabungkan menjadi klaster baru. Didapatkan jarak antara Bali dengan Kalimantan Tengah sebesar 141,234. Dan kemudian data tersebut digabungkan menjadi satu kelompok. Hal ini merupakan tahap awal untuk setiap metode yang digunakan pada penelitian ini. Hasil klaster metode single linkage, complete linkage, average linkage, dan centered method didapatkan dua klaster sebagai berikut. Hasil klaster rewards method didapatkan dua klaster sebagai berikut, dan hasil klaster K-means didapatkan dua klaster sebagai berikut. Pemilihan metode terbaik. Berdasarkan tabel tersebut, metode dengan nilai rasio simpangan baku terkecil, sehingga metode terbaik atau yang paling optimal adalah metode single linkage, complete linkage, average linkage, dan standard method dengan nilai rasio simpangan baku sebesar 15,78%. Pemetaan hasil metode terbaik, kelompok yang terbentuk divisualisasikan dalam bentuk heatmap. Seperti pada tabel tersebut, terdapat dua daerah rawan kejahatan, yaitu aman atau rendah pada klaster 1 dan rawan atau tinggi pada klaster 2. Dapat dikatakan bahwa semakin terang warnanya, maka semakin aman wilayah tersebut dan sebaliknya. Kesimpulan. 1. Berdasarkan hasil perbandingan klaster menggunakan aglomeratif hierarchical clustering atau HC, didapatkan metode single linkage, complete linkage, average linkage, dan centered method menjadi pengelompokan terbaik pada data jumlah kejahatan Indonesia tahun 2021. Kedua, pengelompokan terbaik yang didapatkan adalah metode AHC, di mana terdapat satu perbedaan dalam pemetaan daerah rawan kejahatan. Pada single linkage, complete linkage, average linkage, dan centered method, kepolisian daerah Metro Jaya, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan masuk ke dalam klaster 1 dan sebaliknya untuk force method. Berikut adalah daftar pusaka yang digunakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.